Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya, ini Ibu, maksud saya ke sini ingin menyampaikan dan juga menginfokan kepada Ibu terkait anak didik saya yang bernama Azhar, bahwa selama 3 minggu terakhir ini saya perhatikan Azhar sering bolos sekolah, dan juga laporan dari beberapa guru mata pelajaran yang lain, Azhar ini tidak aktif dan juga tidak memperhatikan ketika pembelajaran sedang berlangsung. Dan juga saya mendapat laporan dari teman-temannya bahwa Azhar ini sering nongkrong-nongkrong di luar dan juga pergi ke warnet. Nah, maksud kedatangan saya kemari, saya selaku wali kelas dari Azhar ingin meminta tolong kepada Ibu agar dibuatkan dan diberikan surat pemanggilan untuk Azhar, dengan harapan nanti Azhar bisa mendapat bimbingan dari Ibu, dan juga kita bisa mengetahui atau mengklarifikasi sebenarnya ada masalah apa Azhar ini di luar sampai Azhar bolos sekolah. Dari sini saya meminta bantuan kepada Ibu untuk mencari tahu masalah Azhar dan juga meminta bimbingannya untuk Azhar agar supaya kedepannya Azhar bisa menjadi lebih baik lagi. Baik, Bu. Saya catat dulu ya, Bu. Atas nama siapa, Bu? Muhammad Azhar Dari kelas 9F. Oke, baik. Saya akan bantu saya akan bantu dengan membuatkan surat pemanggilan untuk Azhar, dan saya akan coba untuk melakukan sesi konseling individu bersama Azhar. Nanti untuk perkembangannya saya kabari ke Ibu, dan untuk surat pemanggilannya nanti saya antarkan ke ruangan Ibu. Baik, terima kasih Ibu ini untuk presensi 3 minggu terakhir ini. Ya, terima kasih. Terima kasih, mari Bu. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Iya Bu. Saya Muhammad Azhar Bu, dari kelas 9F. Oh iya, Muhammad Azhar ya, kelas 9F. Azhar, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, saya baik-baik Bu. Tadi pelajaran apa sebelum kesini, Azhar? Tadi pelajarannya matematika Bu. Oh, matematika ya. Seru tidak? Ya lumayan Bu, Bisa ya mengikuti materinya? sedikit-sedikit Bu. Oke, berarti paham ya. Sama Bu. Oke, kalau Azhar kesini berarti Azhar sudah dapat surat panggilan dari saya ya. Iya Bu, sudah Bu. Oke, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih karena Azhar sudah bersedia datang ke ruangan Ibu. Jadi, maksud Ibu memanggil Azhar ke sini, Ibu akan melakukan sesi konseling bersama Azhar, yaitu sesi konseling individu. Sebelum itu, Azhar tahu tidak sesi konseling individu itu seperti apa? Belum tahu Bu. Ya, jadi konseling individu itu konseling yang melibatkan antara satu konselor dengan satu klien. Jadi di sini konselornya itu saya, dan konselingnya itu atau kliennya itu Azhar. Oke, Ibu minta waktu kamu 30 menit. Apa kamu bersedia, Azhar? Iya Bu, sekian. Ya, bersedia ya. Oke, begini Azhar. Ibu mendapat laporan dari wali kelas kamu bahwa presensi kamu selama 3 minggu ini itu banyak alfanya. Bahkan kamu hanya mengikuti setengah dari pertemuan itu. Dan juga menurut guru-guru dari mata pelajaran lain, Azhar ini kurang memperhatikan ya saat kegiatan belajar mengajar di kelas. Benar begitu, Azhar? Iya Bu, benar Bu. Oke, kira-kira Azhar bersedia tidak untuk menceritakan kenapa Azhar suka bolos sekolah dan kurang memperhatikan saat kegiatan belajar mengajar? Itu Bu, nanti ceritakan ke teman-teman. Ya, gini Azhar ya, dalam konseling itu ada namanya asas kerahasiaan. Jadi, Ibu tidak akan membeberkan atau menceritakan permasalahan kamu ke pihak lain selain kamu dan Ibu. Iya Bu. Oke, Ibu tanya ya, kira-kira apa sih yang kamu lakukan kok kamu ini jarang masuk ke sekolah, kok sering bolos sekolah? Itu kamu berkegiatan apa di luar? Biasanya kalau pagi saya bolos sama teman-teman ke warung kopi gitu Bu, sama ke warnet gitu Bu. Oh,
jadi kamu suka kumpul sama teman-teman ya, suka main-main seperti itu. Iya Bu, benar Bu. Apa perasaannya kalau misalkan sedang berkumpul sama teman-teman gitu, ngobrol-ngobrol, apa yang dirasakan sama Azhar? Ya enak aja Bu, bisa kumpul terus bisa santai bareng-bareng sama teman-teman gitu. Oke, sekarang Ibu tanya, eh, menurut Azhar, apa manfaat yang Azhar dapat kalau misalkan Azhar ini pergi bermain sama teman-teman, nongkrong-nongkrong di kafe? Ya sebenarnya nggak ada manfaatnya Bu, tapi kalau kumpul sama teman-teman kayak seru aja gitu Bu, bisa bareng-bareng. Oke, berarti Azhar ini merasa senang ya dan merasa seru kalau misalkan kumpul sama teman-teman, ngobrol-ngobrol. Oke, kalau misalkan sekolah, menurut Azhar manfaatnya apa? Ya manfaatnya bisa membanggakan orang tua, terus kalau kita berprestasi juga sebenarnya membanggakan kedua guru juga, kedua orang tua, kedua sama guru-guru di sekolah itu Bu. Oke, sekarang Azhar jadi tahu ya apa manfaat dari sekolah, apa manfaatnya Azhar berkumpul sama teman-teman. Nah, em, menurut Azhar nih, apa dampaknya kalau misalkan Azhar kumpul-kumpul tapi di waktu jam sekolah? Nah, itu gimana menurut Azhar? Apa dampaknya yang Azhar dapat? Ya sebenarnya saya sudah tahu Bu, dampaknya nanti bakal tertinggal pelajarannya di sekolah, terus pasti juga akan membuat orang tua sedih dan pastinya akan membuat saya kedepannya juga semakin tertinggal dan tidak sukses Bu. Oke, kalau Azhar sudah tahu dampak buruknya, apa yang membuat Azhar memilih untuk bolos sekolah? Karena kalau di sekolah itu jam istirahatnya sebentar Bu, jadi eh, saya cepat jenuh gitu Bu. Oke, Azhar berarti merasa bosan ya sama pelajaran di kelas. Iya Bu. Oke, setelah Azhar tahu ini dampak baik dan buruknya kalau misalkan Azhar nongkrong-nongkrong atau kumpul-kumpul saat jam sekolah, apa Azhar ini masih mau bolos atau nongkrong-nongkrong lagi? Iya Bu, saya usahakan untuk saya berubah untuk tidak nongkrong kembali, terus mengurangi waktu mainnya juga, terus berusaha untuk lebih bisa membagi waktu ke depannya Bu. Oke, ya begini ya Azhar. Azhar boleh bergaul, boleh bermain, boleh ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Tapi Azhar harus tahu juga, harus bisa membedakan mana waktu untuk Azhar sekolah, untuk belajar, dan mana waktu untuk bermain atau berkumpul sama teman-teman. Nah, jadi kalau Azhar bolos sekolah tadi kan seperti yang Azhar bilang kan tadi kan ya, nanti orang tua Azhar jadi kecewa, Azhar jadi terancam kesuksesannya. Nah, kalau seperti tadi berarti Azhar sudah tahu ya seharusnya Azhar ini tidak bolos untuk sekolah hanya karena ingin berkumpul atau ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Benar Bu. Jadi bagaimana rencana Azhar ke depannya agar Azhar ini dapat sekolah dengan aktif dan dapat bermain juga sama teman-teman? Kira-kira apa Azhar rencananya? Ya saya akan mencoba untuk lebih berusaha lagi Bu, untuk mengurangi bermainnya. Kemudian ketika bersekolah juga saya akan lebih fokus belajar. Juga saya akan berusaha untuk kedepannya lebih bisa membagi waktu gitu Bu. Oke, berarti Azhar sudah dapat solusi ya. Berarti Azhar harus dapat memanage waktu dan harus bisa membedakan mana waktunya sekolah dan waktunya untuk berkumpul sama teman-teman. Nah, jadi bagaimana nih perasaan Azhar setelah sesi konseling ini bersama saya? Alhamdulillah Bu, sudah bisa dibilang lumayan lega karena saya bisa menceritakan masalah saya kepada Ibu. Oke, berarti Azhar ini jadi lebih lega ya dan jadi sudah mendapatkan solusi dari problem yang Azhar dapat, itu ya. Benar Bu. Ya, jadi Ibu harap kedepannya Azhar tidak lagi bolos sekolah ya. Boleh bermain, boleh berkumpul sama teman, asal Azhar tahu waktunya untuk sekolah dan mana waktunya untuk berkumpul sama teman-teman. Baik Bu. Ya, kira-kira Azhar bersedia tidak jika 1 minggu lagi kita bertemu di sini untuk melihat perkembangan Azhar? Iya Bu, bersedia Bu. Oke, kira-kira waktunya kapan ya Azhar bisanya?
Misalnya mungkin waktunya istirahat Bu. Oke, jam istirahat ya. Baik, terima kasih Azhar atas kesediaannya untuk datang ke ruang Ibu. Semoga Azhar dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Sekarang Azhar boleh kembali ke ruang kelas. Baik Bu, terima kasih juga Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu, kan tadi pagi saya sudah melakukan sesi konseling individu bersama Azhar dan saya mendapatkan 2 poin di sini. Jadi Azhar ini merasa bosan dengan kegiatan belajar mengajar di kelas sehingga dia melampiaskan kebosanannya itu dengan nongkrong di kafe, nongkrong di warnet sama teman-temannya. Nah, yang kedua, Azhar ini kurang bisa memanage waktunya dan dia belum bisa membedakan mana waktunya untuk sekolah dan mana waktunya untuk bermain atau berkumpul bersama teman-temannya, seperti itu. Nah, untuk itu saya mohon bantuannya Ibu untuk terus mengontrol absensi atau keaktifan dari Azhar ini selama di kelas. Ya, untuk kurun waktu 1 minggu ini kita lihat dulu Bu perkembangannya. Ya, terima kasih Bu. Berarti kita pantau terlebih dahulu bagaimana perkembangan dari Azhar untuk 1 minggu ke depan. Ya, seperti itu Bu. Baik Bu, bagaimana untuk perkembangan dari Azhar? Apakah dia sudah aktif di kelas dan sudah jarang untuk tidak hadir di kelas? Selama pemantauan saya seminggu terakhir ini, Azhar dari segi presensinya sudah hadir dan juga sudah tidak bolos sekolah lagi. Dan juga setelah saya bertanya kepada beberapa guru mata pelajaran yang lain, Azhar juga sudah mulai bisa mengikuti pembelajaran dan turut aktif di kelas. Oke, berarti untuk masalah Azhar ini kita anggap selesai ya Bu. Dan untuk seterusnya, untuk kedepannya lagi, saya minta tolong Ibu untuk terus memantau presensi siswa dan keaktifan siswa lain, tidak hanya untuk Azhar, agar nanti kalau misalkan ditemui permasalahan yang serupa, nanti Ibu bisa cross check langsung ke saya, bisa konfirmasi ke saya. Baik Bu, terima kasih atas kerjasamanya, dan nanti kalau ada beberapa permasalahan lagi akan saya konsultasikan kepada Ibu. Baik, saya permisi dulu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.